Budi pekerti telah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah Cinta Kasih tempat saya berada saat ini. Nah, dalam perjalanan kali ini saya akan mengikuti seorang relawan yang mengajar pelajaran budi pekerti. Ikuti perjalanan saya. Sekolah Cinta Kasih didirikan pada tahun 2003 untuk menunjang pendidikan anak-anak dari warga relokasi Bantaran Kali Angke ke perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng. Hari ini kita akan belajar kasih teh, cara minum teh yang baik dan juga cara makan yang indah ya. Oke, tangan kanan yang makan, nah tangan kiri pegang piringnya ya. Latar belakang Erni Lindawati bukanlah seorang pengajar, namun kecintaannya pada dunia pendidikan membawanya menjadi bagian dari Sekolah Cinta Kasih Seci. Dedikasi Erni berlanjut hingga kini sebagai relawan guru budi pekerti. Oke, sudah ingat ya, minggu depan hafal yang 3 kebaikan ya. Nanti Seku kasih tulisannya. Oke, lanjut 4. Tasnya mana? Langsung pakai bisa. Oke, sip. Halo Ibu Erni, apa kabar? Baik. Ini habis mengajar Ibu? Iya, mengajar. Mengajar apa di sini Bu? Di sini kita ngajar budaya humanis. Oh, Ya. di sini kelasnya namanya Ruang budi pekerti. Oh, budi ya. pekerti. Jadi anak-anak di sini belajar budi pekerti, terus ada belajar cara minum teh, ada rangkai bunga juga. Oh, jadi nah Bu Erni ini sebagai guru di sini. Ya, enggak sebagai relawan, tapi kita relawan tim yang di budaya humanis. Jadi kita juga mengajarkan, bukan hanya menemani anak-anak. Yang diharapkan dari anak-anak ini ketika selesai mereka belajar budaya humanis, kita belajar budi pekerti itu gimana? Kita di sini sebetulnya terutamanya itu adalah disiplin, tata krama. Mungkin hal-hal yang tadi kita lihat ya, buka sepatu, pakai sandal, terus cuci tangan, berbaris, itu sebetulnya menurut mereka itu hal-hal yang sepele. Tapi ya kita latih dulu supaya mereka di sini menjadi satu kebiasaan. Contohnya taruh sepatu yang rapi, dan kita harapkan bukan hanya di depan ruang budi pekerti ini taruh sepatu dengan rapi, tapi nanti diterapkan juga di rumah. Jadi menjadi satu kebiasaan yang baik di rumah. Nanti lain kali kalau mereka berkunjung ke rumah teman, bertamu, mereka udah biasa membuka sepatu bisa dengan rapi gitu loh. Pelan-pelan. Kemajuan teknologi memberikan dampak negatif, diantaranya degradasi moral generasi muda. Perkenalan dengan Ibu Erni membuat saya merasakan pentingnya menerapkan nilai-nilai budi pekerti pada anak-anak. Budi pekerti itu sangat penting. Budi pekerti itu diajarkan, dia beda dengan pelajaran akademis. Kalau pelajaran akademis kan dihafal, dipelajari. Tapi budi pekerti itu harus pelan-pelan mempengaruhi dari lingkungan, dari guru, dari relawan yang membimbing. Jadi kita sebagai contoh teladan bagi mereka. Jadi untuk merubah sikap ataupun mau mereka untuk bisa disiplin, sebetulnya harus dari diri kita sendiri, terus dengan sabar kita membimbing mereka. Seku Erni sangat-sangat komit banget di dalam membantu kami, bukan hanya di pendidikan budi pekerti dan budaya humanis saja, tapi di setiap kegiatan yang melibatkan TM Mama, beliau dengan sukarela, dengan senang hati akan membantu kita. Saya sangat melihat bahwa Seku Erni ini di dalam membimbing anak-anak kami itu kadang malah melebihi kami ya yang mempunyai background guru ya. Karena mungkin kecintaan beliau terhadap anak-anak, kemudian juga beliau ini terjun dengan hati ya.
Dengan kesungguhan hati, Ibu Erni menyiapkan materi ajar yang akan dibawakannya. Oh iya, ini suku lagi bikin PPT Budi Pekerti. Besok kan ada Sesau Camp. Ya, jadi kita persiapkan untuk pelajaran Budi Pekerti besok. Materinya bisa macam-macam. Sebetulnya kita ambil materinya itu kita dapat dari ini dari Taiwan. Nah, ada panduannya. Jadi di sini ada data-datanya, tapi kita ya harus pilih sesuai. Soalnya kan banyak tayangan, terus banyak pilihan yang bisa kita ambil. Jadi kita sesuai dengan tema yang ingin kita berikan gitu. Karena Suku kan punya 2 anak juga ya, yang satu masih kuliah, yang satu sudah kerja. Dan Suku juga punya banyak keponakan. Jadi dari kehidupan keponakan, terus kita bisa dengar sharing dari teman dari anak-anak Suku. Jadi kira-kira kita tahu sekarang sebetulnya anak muda itu trendinya kemana gitu. Kebanyakan waktu mereka itu gunakan untuk apa. Ya dari sanalah kita mendapatkan ide, jadi bagaimana kita memberikan bahan yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Dari kesibukannya menjadi relawan pendidikan, Ibu Erni merasakan banyak manfaat. Tak hanya kebijaksanaan yang bertambah, wawasan pun menjadi terasah. Ya, kita belajar, namanya kita mengajak anak-anak, sebetulnya kita juga banyak belajar dari anak-anak gitu. Ya, jadi manfaat yang kita dapat yaitu kesabaran pertama. Terus kedua, ya seperti yang dikatakan oleh Master, kita mengajar anak harus dengan cinta kasih seorang ibu ya, mengasihi anak orang lain. Jadi artinya adalah terhadap semua anak itu kita harus adil ya. Jadi otomatis kita sendiri ini juga harus meningkatkan kualitas diri sendiri. Jadi otomatis kita harus banyak belajar, membaca buku, terus mendapat source yang lain lah. Sekarang kan bisa dari website, internet, kita harus banyak belajar. Jadi otomatis kita sama anak kita itu sepertinya sama ya. Namanya gimana, tahapnya belajar bersama, jadi berkembang bersama. Selain sebagai relawan di sekolah, Ibu Erni juga membimbing kelas Budi Pekerti untuk umum. Kelas yang dibuka setiap tahun ini dibagi menjadi 3 kelompok usia dan menerima 100 hingga 200 peserta untuk setiap jenjang. Seperti kelas Budi Pekerti tingkat Cesau, yang setara dengan usia SMP dan SMA ini. Setiap bulannya mereka berkumpul mengikuti berbagai kegiatan untuk memperkaya semangat spiritual, cinta kasih, dan nilai-nilai Budi Pekerti lainnya. Terlalu senyum, Suku lihat ya. Dan disinilah peran Ibu Erni sebagai pembimbing sekaligus motivator bagi anak-anak. Kecil apa? Hari ini adalah penutupan kelas Budi Pekerti Cesau tahun ajaran 2014. Untuk melepas peserta didik kelas Budi Pekerti diadakan acara perpisahan dengan mengundang para orang tua siswa. Dan saatnya grup drama mempersembahkan penampilan mereka. Suku sangat terharu karena selama dari awal mereka latihan, Suku ikutin. Dimana kalau anak-anak mulai awal latihan itu mereka itu ogah-ogahan, tidak pernah serius. Yang datang pun tidak mencapai separuhnya. Tetapi hari ini kita lihat pertunjukan mereka itu sungguh luar biasa. Mereka itu sudah try their best, melakukan yang terbaik. Tangan kanan
ini yang diangkat. Dunia pendidikan adalah jiwa Ibu Erni Lindawati. Ia tak hanya mengajar, tetapi juga membimbing batin murid-muridnya supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seperti itu yang membuat kita bahagia. Karena apa yang kita sampaikan, oh ternyata berguna juga gitu. Bisa memberi pengaruh, bisa membuat orang lain berubah. Nah itu membuat kita sangat bahagia. Saat menjalani proses, kita belajar. Dengan belajar, kita menjadi sadar. Insan pendidikan tak hanya sekedar profesi. Saya belajar bahwa menjadi insan pendidikan mengemban tanggung jawab sebagai pencerah tunas-tunas bangsa. Jadi dari mengajar anak-anak orang lain, kita bisa belajar lebih sabar. Karena apa yang kita ajarkan, kita harus menjadi panutan. Kecapean pasti ada, tetapi kebahagiaan itu lebih besar dari kecapean. Jadi masih bisa terus bertahan.